Ada dua riwayat sholat tarawih itu. Yang pertama adalah riwayat Aisyah dan riwayat yaitu Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi, malam-malam Ramadan, malam pertama, malam kedua, Rasulullah itu berjamaah sholat tarawih di masjid. Rakaatnya berapa? Terserah Rasulullah. Kemudian malam yang ketiga, malam yang keempat, Rasulullah ditunggu kok nggak ke masjid. Sampai sahabat ketiduran sampai subuh. Selepas sholat subuh Rasulullah ditanya, ya Rasul, semalam kami nunggu sampai ketiduran, Rasulullah nggak ke masjid. Gimana ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, saya takut kalau sholat tarawih itu diwajibkan. Itu. Makanya jangan sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi, sholat tarawih itu ya sendiri-sendiri masing-masing. Pada zaman Abu Bakar, sholat tarawih ya sendiri-sendiri masing-masing. Ada yang sekian rakaat. Nah, pada zaman Umar ini berpendapat, ini sholat tarawih kok seperti ini, nggak ada keseragaman. Ini membingungkan umat akhir zaman. Yang pada akhirnya Umar kumpulkan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, istri-istri Nabi, tanya, sholat malam Rasulullah di bulan suci Ramadan itu berapa rakaat? Ada yang usul sekian. Semua usulan itu ditampung, keluarlah jumlah 20 rakaat. Ditambah 3 sholat witir jadi 23 rakaat. Jadi ijma' Sayyidina Umar bin Khattab, sholat tarawih itu adalah 23 rakaat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, riwayat Aisyah. Di dalam riwayat Aisyah, Rasulullah itu sholat malam Ramadan dan gak Ramadan itu sama. Berapa? 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu witir. Jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya. Dalam kitab Bidayatul Mustahid, dalam riwayat Aisyah, setiap rakaat 50 ayat. Jadi Al-Baqarah sama Ali Imran katam. Dan sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, dari riwayat ini para alim ulama bisa menjadikan dasar dan dalil bahwasanya tarawih ya sholat malam. Berarti riwayat Aisyah bisa dikatakan tarawih, bisa dikatakan yaitu sholat malam. Makanya jamaah kita ada yang mengambil 2 riwayat, ada yang 23, monggo, ada yang 11, monggo. Yang nggak boleh itu nggak sholat. Ya, ini karena diambil 23. Yang pada akhirnya sholatnya yaitu patas eksekutif, bukan ekonomi Pak Haji, patas eksekutif. Cepat bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bagaimana dalam kajian fikih? Dalam kajian fikih jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala ada namanya tomak ninah. Apa itu tomak ninah? Berhenti sebentar sekedar membaca subhanallah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Ini namanya tomak ninah. Bagaimana kalau lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, Allahu Akbar, sama Allahu liman hamidah, Allahu Akbar? Dalam kajian fikih tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak tomak ninah. Yang kedua, sebagian jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, ini sholat tarawih gembrumung. Ya, apa ini gembrumung itu? Seperti tawon itu. Jamaahnya itu membaca Fatihah bergembrumung. Dalam kajian fikih dan sekalian Subhanahu wa ta'ala itu makruh. Kenapa? Karena mengganggu jamaah yang lain. Apa itu gembrumung itu? Membaca keras. Dalam kajian fikih dan sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, ya, imam makmum, ya, kalau imam baca keras kan keras, Bismillahirrahmanirrahim, lebih keras lagi bawa mik. Pada waktu keras dikeraskan, pada waktu sir diam. Lah, diamnya itu yusmi'u nafsahu. Jadi imam ketika bacaan sir, makmum memang sir. Sebatas mana imam makmum itu membaca? Dalam kajian fikih yusmi'u nafsahu, mendengarkan diri sendiri, bukan mendengarkan orang lain. Karena kalau mendengarkan orang lain gembrumung nanti. Dalam kajian fikih dan sekalian Subhanahu wa ta'ala tidak sampai tingkatan haram, tetapi makruh. Apa itu makruh? Dibenci. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Tujuan kita sholat itu kan menghadap Allah.
Tujuan kita sholat yaitu apa? Menghadap Allah penuh dengan khusyuk dan khudu. Di antara khusyuk dan khudu itu di sini, yaitu apa? Ketika membaca cukup diri kita aja yang dengar. Yusmi'u nafsahu, mendengarkan diri sendiri. Lisan membaca, telinga kita dengar. Bagaimana kalau sampai sholat tarawih gembrumung? Ini ada ini. Ya, ini ada sebuah masjid, sebuah musola ya. Ini jamaahnya itu membaca Fatihah itu gembrumung. Dalam kajian fikih hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan jamaah. Ketika mengganggu kehusuan jamaah, maka dalam kajian fikih itu hukumnya makruh. Tidak sampai tingkatan haram, tidak. Yaitu makruh. Makruh mendekati haram, namanya makruh tahrimi. Khususnya pada malam-malam bulan suci Ramadan. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala kita sholat taraweh penuh dengan khusyuk. Di antara kiat khusyuk yaitu apa? Mendengarkan diri sendiri. Jadi kalau kita membaca gembrumung ini mengganggu kehusukan jamaah yang lain, berarti nggak khusyuk. Nah, untuk menghusyukkan itu sholat taraweh kita, yaitu apa? Kita membaca yaitu apa? Sekedar diri kita sendiri dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu. Bagaimana kalau didengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ujung sana sampai ujung sana dengar. Apalagi di gedung bergema. Nah, makruh. Supaya ibadah kita khusyuk dan khudu, hindari perbuatan-perbuatan yang makruh. Di antara perbuatan yang makruh yaitu apa? Tadi itu. Membaca dengan keras. Cukup diri kita sendiri yang dengar. Wah, saya kepingin khusyuk banget. Akhirnya apa? Sholat di batin. Sholat di batin, makruh juga. Jadi terlalu keras, iya makruh di batin. Sholat di batin. Batin sholat, bacaan-bacaan di batin, itu makruh. Kenapa? Sholat itu ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ucapan. Bagaimana kalau sholat di batin? Makruh. Kenapa? Sholat itu ucapan, bukan batin. Nanti lama-lama jadi sementing eling nanti. Nah ini hati-hati. Jadi membaca itu sekedar diri kita mendengar. Bagaimana kalau terlalu keras? Makruh. Kepengen khusyuk akhirnya diem. Kalau diem kan nggak ganggu orang lain. Juga malah makruh. Kenapa? Sholat itu ucapan, perbuatan. Ini lama-lama nanti jadi eling, sementing eling. Nah ini bahaya. Jadi sekali lagi, amalan di malam bulan suci Ramadan itu adalah yaitu apa? Sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat yang dikerjakan dengan istirahat. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat.